Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikran Di Putra, Prodi Budidaya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan sedikit tentang siklus fosfor. Sebagian fosfor berasal dari pelapukan berbatuan fosfat. Bebatuan tersebut lapuk oleh perubahan cuaca. Fosfat ini mengalir masuk ke dalam tanah. Tumbuhan mendapatkan kebutuhan fosfor dengan cara menyerap fosfat, atau tumbuhan mendapatkan kebutuhan fosfor dengan cara menyerap fosfat atau organik di dalam tanah. Sementara hewan tidak dapat memanfaatkan fosfat organik dalam tanah. Hewan hanya mampu menyerap fosfat organik dengan cara memakan tumbuhan melalui proses rantai makanan. Ketika tumbuhan dan hewan mati, maka jasadnya akan terurai oleh dekomposer. Bakteri menguraikan fosfat organik menjadi fosfat anorganik. Fosfat ini akan tersimpan ke dalam tanah, kemudian diserap oleh tumbuhan. Di dalam ekosistem air terdapat daur fosfor. Fosfor yang terlarut dalam air akan diserap oleh ganggang dan pembuang air. Ikan-ikan mendapatkan fosfor melalui rantai makanan. Dekomposer kemudian menguraikan organisme air yang mati, serta hasil ekskresi menjadi fosfat anorganik. Fosfat yang terlarut di lautan di dalam akan membentuk endapan fosfor. Endapan ini tidak dapat dimanfaatkan lagi karena tidak ada arus air di perairan dalam. Sementara itu, fosfat yang terlarut di perairan dangkal akan teraduk oleh arus air sehingga akan menyuburkan ekosistem. Ekosistem yang subur menjadi tempat hidup tumbuh biota air. Tempat tertentu terjadi penumpukan fosfat karena kotoran burung guano. Burung guano adalah spesies burung laut yang memangsa ikan di laut. Jumlah kotoran guano ini sangat melimpah dan menggunung. Masyarakat biasa menambang untuk dijadikan pupuk. Pupuk guano merupakan pupuk dengan fosfat kadar tinggi. Gerombolan burung guano salah satu faktor kembalinya fosfat di perairan ke daratan. Baik, siklus nitrogen. Nitrogen adalah unsur yang paling melimpah atmosfer. 60% komposisi atmosfer adalah nitrogen. Sekalipun demikian, makhluk hidup tidak mampu mengambil nitrogen dari udara secara langsung karena butuh energi besar untuk mengambilnya. Proses pemecahan nitrogen bebas berlangsung dengan bantuan energi petir. Energi petir yang besar memicu terjadinya energi nitrogen dan oksigen menjadi senyawa Na2 dan NH2. Senyawa-senyawa ini turun bersama air hujan. Beberapa organisme mampu mengikat nitrogen dari udara. Salah satu contohnya adalah rhizobium. Mikroorganisme ini bersimbiosis dengan akar tanaman kolong-kolongan sehingga menyebutkan tanaman kinangnya. Tidak hanya rhizobium, masih ada kelompok bakteri tanah, proteo, dan bakteria, dan juga mampu mengikat nitrogen bebas dari udara. Itulah proses-proses pengambilan nitrogen dari udara. Proses ini menjadi salah satu faktor menjadi nitrogen di dalam tanah. Nitrat yang tersedia di dalam tanah bisa langsung diserap oleh tumbuhan atau mengalami ammofikasi, yaitu pengubahan menjadi amonium. Nitrogen juga diperoleh dari perhambatan jasad makhluk hidup yang mati karena di dalam jasad yang hidup mati terkandung asam amino dan protein, yaitu zat-zat tersusun dari nitrogen. Jasad mati makhluk hidup perubahan menjadi detritus, kemudian detritus dicerna oleh detrifores hingga akhirnya dekomposisi menjadi amonium. Amonium yang terbentuk sebenarnya bisa dimanfaatkan langsung oleh tumbuhan, tetapi sedikit yang dapat diserap. Mengapa? Karena sebagian besar amonium dipakai oleh bakteri aerob sebagai sumber energi selanjutnya. Amonium dibagi nitrat oleh kelompok bakteri aerob. Proses ini dinamakan
nitrifikasi sebelum menjadi nitrat amonium diubah dulu menjadi nitrit oleh bakteri nitromanisasi. Kemudian nitrit diubah dulu menjadi nitrat oleh bakteri Nucleobacter. Nitrat yang terbentuk diserap oleh tumbuhan untuk proses penyusunan makanan. Ingat, proses nitrifikasi hanya bisa terjadi saat cukup oksigen, karena nitrifikasi melibatkan bakteri aerob. Jika jumlah oksigen tidak cukup, maka terjadi proses dinamakan denitrifikasi, yaitu pelepasan nitrogen kembali ke atmosfer. Kemudian tanah kekurangan oksigen, bakteri tanah akan mengambil kebutuhan oksigen dari nitrat, sehingga unsur nitrogen akan dibebaskan kembali ke udara. Itulah tadi penjelasan tentang siklus fosfor dan nitrogen. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabil haq, wastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.